wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsumsi. Secara bahasa, konsumsi berasal dari konsumti yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah perilaku seseorang untuk menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Jadi, konsumsi adalah merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan seseorang. Prinsip-prinsip dasar ekonomi. Menurut Arif Pujianto, dalam tulisannya berjudul Teori Konsumsi Islam, prinsip dasar konsumsi Islam harus didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip syariah, yaitu menyangkutkan dasar syariah yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari 1. Prinsip akidah, 2. Prinsip ilmu, 3. Prinsip amaliyah. Maksudnya, prinsip akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh penciptanya. Prinsip ilmu, maksudnya seseorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsinya, baik dari hukum-hukumnya yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu halal atau haram, ditinjau dari zatnya dan proses serta tujuan mengonsumsi itu. Prinsip amaliyah, maksudnya konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi yang sesuai dengan syariat tersebut. Seseorang ketika memiliki akidah yang harus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya barang-barang yang halal serta menjauhi segala sesuatu yang haram serta syubhat. 2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuatu dengan batasan-batasan kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sederhana, sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, menabung dan investasi. Maksudnya sederhana, mengkonsumsi yang sifatnya di tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan baik, tidak bermewah-mewahan, dan tidak mubazir serta hemat. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan, harus pas dengan pemasukan dan pengeluaran. Menabung dan investasi, maksudnya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tetapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu memperhatikan lingkungan sosial yang ada di sekitar sehingga terciptanya keharmonisan di dalam masyarakat. Di antaranya kepentingan umat. Kepentingan umat yaitu saling menanggung dan tolong-menolong sebagaimana bersatu suatu badan yang apabila di salah satu anggotanya sakit, maka anggota lain akan ikut merasakan. Yang selanjutnya keteladanan. Keteladanan yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi. Apabila jika dia adalah seorang penjabat atau seorang tokoh, maka dia akan banyak mendapatkan sorotan di dalam masyarakat. Dan selanjutnya tidak membahayakan orang lain. Maksudnya tidak membahayakan orang lain yaitu dalam mengkonsumsi tidak merugikan atau memberikan mudarat kepada orang lain, seperti merokok. Jika ada seorang yang merokok, pasti akan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, prinsip lingkungan. Prinsip lingkungan sendiri yaitu
mengkonsumsi justru potensi daya lingkungan, sumber daya alam, dan berkelanjutan atau tidak akan merusak lingkungan yang ada di sekitar. Saya akan menjelaskan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan atau need biasanya berkaitan dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. Kebutuhan didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan manusia. Misalkan makan makanan halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat. Selanjutnya, kebutuhan menurut Al-Ghazali. Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh lagi, Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak bisa memisahkan antara want dan need, sehingga manusia terjebak dalam lingkaran konsumerisme. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara maslahah dan utilitas menurut Joko Subagio. Yang pertama, maslahah individual akan relatif konsisten dengan maslahah sosial, sedangkan utilitas individual mungkin saja berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini karena dasar penentunya yang relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisa, dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dan sosial. Yang kedua, jika maslahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen, maka arah pembangunan menuju titik yang sama. Hal ini akan meningkatkan aktivitas tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan hidup. Berbeda dengan konsep utilitas di mana konsumen bertujuan memenuhi want-nya, sedangkan produsen dan distributor bertujuan untuk kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan ini ada perbedaan arah dalam tujuan aktivitas ekonomi yang ingin dicapai. Yang ketiga, maslahah adalah konsep pemikiran yang terukur atau accountability dan dapat diperbandingkan atau comparable, sehingga lebih mudah dibuat prioritas dan pertahapan. Maka hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan tidak mudah mengukur utilitas antara satu dengan yang lainnya, meskipun dalam mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitas. Perspektif ekonomi Islam, kebutuhan menjadi tiga, yaitu kebutuhan daruriyah atau pokok, yang dimana kebutuhan ini harus dipenuhi. Kebutuhan ini dibagi menjadi 5, yaitu ad-din, yakni pemenuhan kebutuhan agama seperti ibadah. Yang kedua, an-nafs, yakni pemenuhan kebutuhan diri atau jiwa seperti makan. Yang ketiga, al-akal, yakni pemenuhan kebutuhan akal seperti menuntut ilmu. Yang keempat, an-nasal, yakni pemenuhan kebutuhan akan berumah tangga seperti menikah. Yang kelima, al-mal, yakni pemenuhan kebutuhan akan harta benda. Yang kedua, kebutuhan hajiyah atau sekunder, yakni kebutuhan yang bersifat pelengkap, yang mengokoh, menguat, dan melindungi, seperti melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga, kebutuhan taksiliyah atau tersier, yang dimana ini bersifat memperoleh dan kesenangan manusia seperti mobil. Selanjutnya, keinginan adalah terkait dengan harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia. Misalnya, kita mempunyai rumah dan rumah tersebut mempunyai interior yang kita inginkan, belum tentu hal itu menyebabkan kita puas akan hal itu.
Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dan etika konsumsi Islam. Yang pertama, seimbang dalam Islam. Islam mewajibkan pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan fisabilillah. Islam juga melarang sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Inilah yang disebut keseimbangan yang dibenarkan dalam Al-Quran untuk mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Yang kedua, menjalankan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, larangan bersifat israf, pemborosan dan tafsir atau sia-sia. Islam melarang pemborosan dan tafsir dikarenakan pemborosan dan tafsir atau sia-sia ini sama dengan menghamburkan harta tanpa guna. Yang terakhir adalah konsumsi berorientasikan akhirat. Islam mengajarkan pola konsumsi berorientasikan akhirat demi meratanya pendapatan. Membelajarkan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan satu keharusan, karena dalam ajaran Islam, satu orang muslimin dengan muslim lainnya diberikan satu badan. Ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya juga akan merasakan sakit. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam disebut bahwa apabila seorang menyelamatkan jiwa satu manusia saja sama dengan menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia. Sekian, terima kasih.